Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ananda Mukita Dewi, NIM 222211101049. Pada hari ini saya akan mempresentasikan resume saya dari narasumber Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama S.Farm dari PT Agariku Sido Makmur Sentosa yang bertema mengenal industri obat tradisional dan peluang hilirisasi produk bahan alam. Saya akan menerangkan beberapa materi dari PT Asimas, lalu terdapat pendahuluan dan latar belakang, regulasi produk di Indonesia, tahapan hilirisasi produk atau scale up, jenis-jenis produk potensial, lalu yang terakhir strategi pemasaran dan blue ocean. PT Asimas ini bergerak di bidang makanan, obat tradisional atau herbal, dan kosmetika, memiliki izin dari Kementerian Kesehatan BPOM. Seluruh proses produksi menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol, didukung dengan peralatan modern, SDM yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi kami telah memenuhi standar CPOTB ISO 9001-2008 HACCP. Lalu di sini terdapat logo dari PT Asimas yang saat ini yang berwarna kuning PT Asimas, lalu ada logo halal, lalu ada HACCP, lalu ada ISO, lalu ada GMP. Pada saat ini di era sudah bergeser menuju ke era digital atau 4.0, di mana potensi market semakin besar dan membuat distribusi pemasaran atau distribusi produk. Potensi yang bagus untuk mengembang dan pemasaran produk herbal atau produk obat tradisional karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan yang khususnya trend back to nature. Apoteker atau farmasis bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk. Tantangan yang perlu dihadapi, yang pertama banyaknya produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin untuk produk palsu. Dua, tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan. Ketiga, edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembang jamu, herbal, pangan fungsional. Yang keempat, banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Pengembangan produk bahan alam di Indonesia, apakah perlu diteliti, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan maupun tujuan ekonomis dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Indonesia ini terdapat potensi dari alam, lalu kekayaan hayati yang terdiri dari 10.000 spesies tanaman, 900 bermanfaat, dan 300 sebagai BPO dan BPOT. Dari populasi, daya beli, dan masyarakat. Lalu pada jamu ini warisan yang secara empiris terbukti khasiatnya menjadi budaya dengan tren back to nature. Setiap tahun terjadi peningkatan pada pasar OT atau obat tradisional dan customer health. Di Renkes 2010, 50% menggunakan jamu, lalu 96% diantaranya merasakan manfaatnya dari jamu itu sendiri. Pengaruh dunia digital atau internet pada saat ini. Pengaruh dunia digital meningkatkan demand konsumen karena meningkatnya akses digital atau 53% responden, merubah gaya hidup dan metode konsumsi orang secara global. Konsumen memudahkan mendapatkan apa yang dibutuhkan brand owner, mempermudah membidik pasar sesuai segmen. Lalu selanjutnya produk dan tahapan pengembangan bahan alam. Bahan alam dikembangkan menjadi pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetika, dan suplemen kesehatan. Lalu yang kedua, investasi dalam pembangunan IoT, dalam IF membutuhkan investasi banyak. Obat tradisional di Indonesia harus memiliki izin edar. Sebagai apoteker ahli herbal memiliki ilmu unggul dalam riset pasar. Klasifikasi produk di Indonesia, yang pertama makanan, minuman, atau pangan. Yang kedua, obat tradisional, yang terdiri dari jamu, OHT, fitofarmaka. Lalu yang ketiga, terdapat kosmetika. Yang keempat, suplemen makanan. Yang kelima, PIRP, atau pangan olahan yang dibuat oleh UKM. Di sini terdapat definisi jamu dan tingkatannya. Jamu obat herbal standar OHT dan fitofarmaka. Yang pertama jamu. Jamu obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan saria atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Ini adalah logo dari jamu. Yang kedua ada obat herbal standar atau OHT. Obat herbal standar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara
turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku telah distandarisasi. Yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Selanjutnya mengenal nomor izin edar. Jika yang pertama jamu, nomor izin edarnya yang diawali dengan TR XXXX, yaitu tradisional lokal. Lalu untuk tradisional impor diawali kode TI XXXX. Lalu yang kedua ada OHT, yang di kode huruf awal ada H dan T, lalu diikuti nomor berikutnya, yaitu OHT lokal. Yang ketiga fitofarmaka, huruf yang di depan diawali dengan FF. Lalu terdapat suplemen, terdapat dua huruf di depan dengan kode SD dan SI. Lalu ada makanan, MD dan MI. Dan yang terakhir ada kosmetika dengan kode huruf pertama terdapat NA. Ini contoh dari mengenal nomor izin edar dari produk minuman yang terdapat ada scan barcode yang kita bisa mengecek di internet di handphone masing-masing. Lalu terdapat definisi pangan, fungsional, dan regulasinya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai pangan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan pangan atau minuman. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang selanjutnya pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Lalu ada pangan fungsional adalah makanan yang mengandung komponen aktif yang memberikan efek kesehatan di luar manfaat nutrisi dasar atau haslar. Dalam regulasi BPOM, pangan termasuk kategori POM-MD dengan huruf kode awalan MD. Bisa dibaca lebih lanjut di sumber peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia mengenai pengawasan klaim dalam label dan iklan pangan olahan. Lalu terdapat ini dari BPOM, regulasi di bidang registrasi OT. Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 ini mengenai kesehatan. Lalu ada Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 registrasi obat tradisional. Lalu yang ketiga keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2015 nomor 0005411384 mengenai kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Lalu yang keempat keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2004 itu mengenai ketentuan pokok pengelompokan dan penadaan obat bahan alam Indonesia. Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional, jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada peraturan BPOM nomor 2000 nomor 26 tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Lalu ada peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018 standar pelayanan Republik di lingkungan BPOM. Selanjutnya, Rekta BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Yang pertama ada praregistrasi dengan mengkategorikan timeline untuk registrasi PNBP. Lalu dilanjutkan registrasi atau pre-market evaluasi, lalu evaluasi, lalu di sini terdapat penolakan atau tambahan data, lalu atau persetujuan dengan melengkapi dokumen administrasi, data safety dan efisiensi, dokumen quality, labeling atau penandaan. Untuk catatan safety dan efisiensi pembuktian dari empiris dan atau saintifik. Tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal. Pertama, preformulasi, yaitu riset akan khasiat dan data empiris dari suatu bahan herbal. Pengumpulan jurnal ilmiah menentukan dosis efektif. Lalu dilanjutkan
Dilanjutkan formulasi, yaitu menentukan bentuk sediaan, menerapkan data empiris, mencari adjuvan atau bahan tambahan yang tepat, menyesuaikan dengan standar mutu produk jadi BPOM, lalu menyesuaikan dengan fasibilitas produksi. Desain dan stabilitas tes, menentukan desain yang tepat, mempertimbangkan stabilitas produk yang berkisaran 6 bulan accelerated test, lalu mempertimbangkan konsep market dan kompetitor, variasi isi mempertimbangkan konsumsi maksimal 1 bulan, lalu dilanjutkan validasi proses, yaitu membuat pilot pilot plan produksi dari 1 sampai 10 besaran batch, uji kualitas produk jadi sesuai perka BPOM, lalu uji produk untuk kebutuhan registrasi. Dilanjutkan dengan registrasi, menyusun dokumen registrasi, dan memantau evaluasi BPOM. Persyaratan praregistrasi yang pertama, master formulasi. Yang kedua, surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi, pengemasan jika ada. Lalu yang ketiga, surat penunjukan atau produk impor. Dilanjutkan registrasi. Yang pertama, sertifikat analisa bahan baku dan kemasan. Yang kedua, sertifikat analisa produk jadi. Yang ketiga, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas. Yang kelima, rancangan desain kemasan. Yang keenam, hasil praregistrasi. Lalu persyaratan mutu produk jadi. Yang pertama, dapat parameter yang pertama pemberian. Pemberian yang dirasa bau, warna, rasa dalam bentuk sediaan semua. Yang kedua, keseragaman bobot atau volume. Bentuk sediaan semuanya harus diuji dalam parameter sendiri. Lalu yang ketiga, kadar air. Yang keempat, uji waktu hancur. Yang kelima, uji pH, BC, kadar alkohol. Yang keenam, uji cemaran mikroba yang terdiri ALT, AKK, mikroba patogen, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Shigella. Lalu yang ketujuh, logam berat, PbHg, CdAs. 8. Cemaran lain seperti bahan kimia obat, semisal sildenafil, tadalafil, vardenafil untuk klaim stamina pria jika mengandung madu atau turunannya dilakukan uji prolamfenikol. Perkap POM nomor 12 tahun 2004 persyaratan mutu obat tradisional. Larangan dalam OT, dilarang mengandung yang pertama etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali bentuk tiktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Yang kedua, bahan kimia obat. Yang ketiga, narkotika dan psikotropika. Yang keempat, bahan lain yang didasarkan pertimbangan kesehatan dan berdasarkan penelitian, membahayakan kesehatan atau tidak. Lalu yang terakhir, menggunakan tumbuhan dan atau hewan yang dilindungi. Lalu selanjutnya bentuk sediaan yang dilarang. Yang pertama, intravaginal, tetes mata, parental. Lalu yang terakhir, terdapat suppositoria kecuali untuk wasir. Dilarang untuk obat tradisional atau isolat. Yang pertama, isolat psikokenin, spirunila. Yang kedua, anetol atau oleum feniculi, yaitu atau minyak telon. Ketiga, terpinoil, yaitu pada bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Lalu saya akan berbicara sekilas mengenai strategi pemasaran. Marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Contohnya produk konvensional dan F&B manufacture. Lalu yang kedua, dengan media digital mengubah prinsip tersebut. Promosi saat ini bisa lebih tertarget, lebih spesifik, murah, dan terukur. Lalu yang ketiga, target marketing harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Yang keempat, media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau red ocean market. Yang kelima, butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda atau blue ocean marketnya ini penting adanya inovasi, teknologi, atau knowledge. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera.